Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kalahkan Ketakutan. Langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 10, lalu ayat 11, lalu kita loncat di ayat yang ke-24 ya. Saya akan baca di ayat yang ke-10, lalu Anda lanjutkan ayat 11-nya. Lalu 24-nya bersama-sama kita baca. 1 Samuel 17 ayat 10 saya membacanya begini kata firman Allah, perhatikan baik-baik. Pula kata orang Filistin itu, maksudnya adalah Goliat. Kita sama-sama tahu itu ya. Apa kata Goliat? Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Teruskan ayat 11, mari. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24, sama-sama kita baca ya, 1, 2, dan 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sekali lagi, hari ini kita fokus belajar satu tema pengajaran firman Allah. Kita belajar tentang kalahkan ketakutan. Kenapa kita mesti kalahkan ketakutan? Menurut saya bahwa disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa sesungguhnya ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang yang sesungguhnya percaya bahwa Yesus Tuhan dalam hidupnya, bahkan dia percaya Yesus menyertai dia, tinggal di dalam hidupnya, tapi tanpa sadar ada banyak orang Kristen yang percaya pada Tuhan, realitanya hidupnya tanpa dia sadari dikuasai oleh ketakutan gitu ya. Bahasa saya begini, sepertinya ketakutan itu sudah merasuk sampai di pori-pori kehidupan. Sampai yang namanya ketakutan itu tanpa sadar sudah menjadi sebuah kebiasaan. Biasa loh gitu takut. Padahal tanpa sadar hidupnya sudah diperbudak oleh ketakutan. Hidupnya dikendalikan oleh namanya ketakutan. Tapi gak nyadar, semuanya dianggap biasa. Makanya hari ini atau pagi ini saya ingin mengangkat tema ini. Kita nggak boleh menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Makanya saya pilih bahasa. Saya nggak ngerti ya Anda mengakuinya atau tidak. Sorry ya saya katakan, Anda menyadarinya atau tidak. Ada banyak di antara kita orang Kristen, dan jangan-jangan itu adalah ada di antara kita yang pagi ini sedang mendengar firman Allah yang live, atau yang kemudian siang hari, atau yang mungkin nanti malam nanti mendengar firman. Jangan-jangan di antara kita yang sedang beribadah mendengar firman Allah, kita itu orangnya. Kita itu seperti menganggap biasa, tidak sadar bahwa yang namanya ketakutan sudah masuk di pori-pori kehidupan kita, sampai kita merasa biasa gitu loh dalam ketakutan. Saya mau tunjukkan sama saudara pada PowerPoint gambar yang pertama. Saudara, ketakutan jangan dianggap biasa. Ya, sebab ketakutan itu ternyata adalah senjata andalan iblis. Sebab itu iblis itu setiap hari dia akan menebarkan, iblis setiap hari dia akan melepaskan yang namanya teror-teror ketakutan. Pertanyaannya, untuk apa gitu? Supaya apa? Bikin apa? Si setan, si iblis yang melepaskan teror ketakutan dalam kehidupan kita orang percaya, untuk melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Saya ulang saudara ya, poin ini merupakan kesimpulan yang penting, bagian pertama yang kita mesti mengerti. Saya berharap tema pengajaran mengalahkan ketakutan ini boleh melengkapi iman kita menjalani tahun 2023. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi seorang pun di antara kita itu menjadi bulan-bulanan dari si setan dengan ketakutannya yang dia tebarkan, yang dia lepaskan teror kehidupan kita dalam hidup ini. Jadi bulan-bulanan kita anggap ketakutan itu biasa, padahal sesungguhnya ketakutan yang dilepaskan setan, yang bikin kita takut, kita anggap biasa, itu lumpuhkan iman kita loh. Kalau kita belajar dari ayat yang kita baca, saudara, dari pengalaman Daud
mengalahkan yang namanya Goliat, kita tadi sama-sama baca bagaimana yang namanya bangsa Israel itu berperang dengan orang Filistin. Perangnya bukan perang fisik. Perhatikan saya ya, lihat bagian ini baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Ketika mereka berhadapan-hadapan itu 40 hari tidak ada peperangan. Nggak ada peperangan. Perang bagaimana? Saul yang memerintah kerajaan Israel bersama dengan pahlawan prajurit Israel nggak berani perang menghadapi Goliat dan tentara Filistin. Makanya nggak ada perang. Mereka itu lari. Coba kita lihat dari pengalaman Daud mengalahkan Goliat, saudara ya. Saya baca ayatnya ya, dari ayat 10 ya. Jadi ternyata selama 40 hari gak ada peperangan. Apa yang terjadi? Ya cuman teror ketakutan dilepaskan sama si Goliat. Lihat ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini. Perhatikan, barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ini terornya Goliat setiap hari, pagi sore selama 40 hari. Nggak ada perang. Perangnya ya perang teror. Dan apa akibatnya? Teror yang dilepaskan lewat ketakutan, lewat Goliat ini. Suara yang keras, badan yang gede kayak monster. Apa akibatnya? Lihat ayat 11, saya baca. Ketika Saul, rajanya, dan segenap orang Israel, para prajurit tentaranya mendengar teror ketakutan itu, perkataan yang dilepaskan Goliat, yang mendengar perkataan orang Filistin itu, maka akibatnya apa? Cemaslah hati mereka, dan bukan cuma cemas, bukan cuma gelisah, tapi Alkitab katakan dan sangat ketakutan. Teror yang dilepaskan membuat sangat ketakutan. Makanya saya katakan kesimpulan yang pertama, bahwa ternyata ketakutan itu adalah menjadi senjata andalan daripada iblis. Ada tahu tidak? Sesungguhnya menurut saya senjata yang ampuh yang diandalkan sama si Goliat itu bukan pedangnya yang besar, itu bukan tombaknya atau bukan lembingnya, bukan. Senjata ampuh yang diandalkan si Goliat bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing. Senjata ampuh yang diandalkan Goliat selama 40 hari, pagi, sore, pagi, petang, pagi, petang. Anda tahu senjata apa yang diandalkan? Alkitab yang katakan, Anda baca secara lengkap 1 Samuel pasal 17 ayat 1, 2 sampai selesai. Senjata ampuh apa yang diandalkan? Teror ketakutan. Itu yang dilepaskan. Bukan pedang, bukan tombak Bapak Ibu Saudara, bukan juga lembingnya. Teror ketakutannya membuat Israel jadi cemas dan sangat ketakutan. Apa akibat yang terjadi ketika Israel diteror ketakutan membuat mereka menjadi sangat ketakutan? Lihat ayat 24 saya baca. Perhatikan ayat 24. Akibatnya, dampaknya apa? Lumpuh iman mereka. Tidak ada keberanian, gak berani maju, gak berani bergerak, gak berani menuntaskan visinya Tuhan untuk mengalami kemenangan. Tidak percaya penyertaan Tuhan, lumpuh mati iman mereka. Kenapa? Dikuasai ketakutan, teror ketakutan, senjata andalan iblis, senjata andalan Goliat. Mari kita lihat ayat 24, saya baca ya, perhatikan baik-baik. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, karena udah teror teruskan dengan ketakutannya. Hai, siapa berani hadapi aku seorang lawan seorang? Kalau aku kalah jadi hambamu bangsaku Filistin. Tapi kalau kamu kalah, kamu semua jadi hambanya dan budaknya kami. Mendengar teror, suruh ngelawan, ketakutan. Sudah takut di dalam hati. Begitu muncul melihat badan fisiknya Goliat. Ketika semua orang melihat orang itu, baru melihat, larilah mereka. Lari, gak berani maju, gak berani bertindak, gak berani melangkah, gak berani taat pada tuntunan Allah, gak berani taat pada perintahnya Allah untuk mengalami kemenangan, penyediaan yang besar. Gak berani. Perhatikan, larilah mereka daripadanya, dikatakan apa? Dengan sangat ketakutan. Bukan cuma takut, sangat ketakutan. Dan akibatnya apa? Lari. Di sini kita belajar, coba Anda lihat gambar berikutnya. Ketakutan itu membuat kita kalah sebelum berperang.
Saul dan barisan tentara Israel semuanya tidak pakai perang, tidak berani perang. Kalah itu tanpa perang, gitu loh maksud saya. Saya ulang ya, perhatikan. Israel dan seluruh prajurit yang hebat itu, yang dikagumi sama Daud, itu ternyata kalah tanpa perang. Kenapa kalah tanpa perang? Sebab mereka sangat ketakutan. Kenapa tanpa perang? Lumpuh iman mereka. Mereka lupa bahwa mereka disertai Tuhan. Mereka lupa ada Tuhan yang besar yang bisa menolong dan berperang untuk mereka. Tuhan tuh pengen menolong sama kita. Tuhan ingin kasih kemenangan sama saudara. Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi ketakutan kita yang membuat kita tidak bisa taat melangkah untuk menerima janji Tuhan yang tersedia buat kita. Lumpuh imannya. Nggak ada ketaatan, nggak berani maju. Lari. Kalah tanpa perang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya dari pengalaman Daud. Pada waktu, coba Anda lihat ya, saat kita berani maju berperang, pengalamannya Daud ya, dia maju berperang, maka kemenangan itu pasti kita alami. Ini kalau misalnya, saya yakin ketika Daud disuruh oleh Isai, papanya ya, untuk pergi ke medan perang, bawa ransum makanan, bawa roti, bawa bekal untuk makan kakak-kakaknya, kokonya, abangnya semua. Melihat bagaimana keadaan kakakmu di medan perang. Saya yakin Daud itu kayak kita pikirannya. Dia kagum dengan tentara-tentara pahlawan Israel. Dia udah berpikir jalan senang. Nanti lihat pertempuran yang hebat. Nanti lihat sebuah peperangan yang dahsyat. Kejar-kejaran. Mungkin main pedang. Tangting-tangting. Seru rame. Itu dalam bayangan pikiran Daud ketika dia berjalan menuju medan perang. Tetapi apa yang terjadi begitu nyampe di medan lokasi peperangan? Tidak ada apa-apa. Sepi. Cuman Goliat yang teriak-teriak. Goliat yang nantang-nantang. Anda baca di Alkitab. Cuman Goliat yang berperanan jadi bintang utama. Teror dengan ketakutan kepada bangsa Israel. Jadi ini kalau misalnya sebuah film ya, peperangan ya, kita jadi Daudnya nonton sebuah film perang antara Filistin dengan Israel. Ini peperangan yang tidak seru. Peperangan yang kalau kita nonton bioskop ya, udah bayar gitu ya, kita duduk. Ini sebuah peperangan menurut saya peperangan yang tidak klimaks, anti klimaks. Kenapa? Nggak seru belas. Apalagi ketika perang sama Daud, ya, Daud itu ketika perang itu anti klimaks juga sih ya. Karena ada baca Alkitab ya, ada pasti tahu ceritanya. Tentu ada masih ingat dengan yang saya katakan sebentar ini. Daud itu mengambil di dasar sungai berapa buah batu saudara? 5 batu yang diambil Daud dari dasar sungai. Pertanyaan saya kepada Anda semua adalah berapa batu yang dipakai oleh Daud kalahkan Goliat? Apakah 5 batu semua? Tidak. Cuman 1 batu dia umpan, dia lempar wintas, kena Goliat, jatuh. Daud kejar lari, ambil pedangnya, Goliat dipenggal kepalanya, selesai. Apakah sampai 15 menit? Menurut saya tidak. Tidak tahu ya berapa menit. Jangan-jangan hitungan ya 1 menit detik, jangan-jangan suruh wing langsung lari dipenggal kok. Sebuah peperangan yang anti klimaks. Kalau kita bayar nonton peperangan itu, nonton filmnya anti klimaks, kita kecewa. Lah cuman gitu. Peperangan Goliat lawan Daud, kita pikir wah pasti seru, kejar-kejaran, rame ini, pasti main pedang, pasti main tombak, wah hebat peperangannya. Ternyata tidak. Sekali lempar 1 batu, wing kena, jatuh, penggal, selesai. Nggak seru. Sebuah peperangan yang anti klimaks. Maksud saya apa? Ya, menyampaikan pengajaran firman kepada saudara bahwa sesungguhnya saat kita berani seperti Daud maju berperang menghadapi ketakutan, maka kemenangan itu pasti kita alami. Goliat, saya suka bilang, seorang raksasa masalah yang besar yang tidak mungkin dikalahkan saat itu. Seorang raksasa yang mustahil bisa dikalahkan. Tapi begini loh, kalah dengan mudah. Anti klimaks. Cuman lempar sekali, wing kena jidatnya, dek jatuh. Daud kejar lari, penggal kepala dengan pedangnya. Selesai, nggak seru. Kita pikir wah pertempuran yang hebat, main pedangnya hebat. Tidak. Memang kelihatannya sukar, nggak mungkin dikalahkan. Ini musuh yang sangat berat, sukar dikalahkan. Tapi ternyata yang ditakutkan oleh bangsa Israel,
begitu dihadapi maju perang, begitu bertindak maju, apa yang terjadi? Kemenangan dialami sama Daud. Hari ini apa sih ketakutan saudara? Apa yang kita takutkan? Ternyata waktu kita hadapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Menurut saya, apa yang saya kasih statement sama saudara ini bukankah ini sebuah pewahyuan? Ini sebuah rema yang hidup yang Tuhan singkapkan kepada saya. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Saya ingin apa yang saya lepaskan dalam pengajaran firman Allah pagi ini melengkapi kehidupan kita di tahun 2023. Ayo, berapa banyak engkau yang sedang dikuasai oleh ketakutan hari ini? Biar ini menjadi senjata buat saudara. Bahwa ternyata apa yang kita takutkan selama ini, waktu kita hadapi ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Sekali lempar begitu Daud maju, dia menang loh. Yang tidak mungkin kalah dengan begitu mudah. Kenapa? Kekuatan Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Seperti pujian terakhir, biarlah kita di akhir zaman ini menggenapi firman-Nya. Kristus ada dalam kita, menyertai kita dan memberikan kemenangan besar dalam hidup kita. Makanya kesimpulan yang pertama tadi penting, bahwa ketakutan itu adalah senjata andalan iblis untuk apa? Untuk melumpuhkan iman orang percaya. Iman kita lumpuh, ya kalah, nggak berani maju, lari sembunyi kita. Padahal begitu kita hadapi, kita menang. Tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Sebab itu pada gambar berikutnya saya tulis iblis itu seringkali memakai ketakutan, ya, itu sebagai penjara yang tak terlihat dalam hidup kita. Anda pernah berkunjung besuk seseorang yang karena kasus tertentu lalu dia masuk dalam penjara. Saya pernah dengan istri saya mengunjungi salah satu jemaat yang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidoarjo sana. Ngeri juga saudara ya. Saya lihat di sini sama istrinya orang pukul-pukulan keras saudara ya. Nggak tahu bagaimana ceritanya itu ya. Ngeri saya lihat. Pukul sampai bunyi keras saudara ya, berdarah-darah. Ngeri saya pernah sama istri saya. Penjara itu pernah Anda lihat kan? Itu selalu ada terali besinya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Kalau di belakangnya nggak ada tembok ya sama besi juga. Di depannya ada pintu, lalu ada kuncinya atau ada gemboknya atau ada rantainya. Pokoknya ada kunci. Nggak bisa kemana-mana. Orang yang dalam terali besi penjara itu ya nggak bisa pergi kemana-mana. Terpenjara cuma di situ. Geraknya cuma di lingkungan penjara itu. Maju, mundur, kanan, kiri, ya cuma di situ saja. Saya ingin menggambarkan bahwa ketakutan yang jadi senjata andalan setan itu saya gambarkan seperti penjara yang tak terlihat, memenjarakan kita. Kan saya udah kasih gambaran pada bagian awal, ada banyak kita nggak sadar ketakutan itu udah merasuk sampai di pori-pori kehidupan kita. Kita anggap biasa gitu. Padahal iman kita udah jadi lumpuh. Dulu saya itu terpenjara dengan ketakutan yang namanya jarum suntik. Saya itu pernah penyumbatan sakit jantung 99%. Gara-gara saya bodoh tentang kesehatan. Saya dari kecil sakit batuk pilek atau sakit apa ya cuma didoakan sama papi saya. Tahunya doa. Takut ke dokter saya. Jadi macam-macam ketakutan ya. Anda tahu macam-macam ketakutan termasuk jenisnya fobia. Ada orang takut jarum suntik, salah satunya saya. Dulu saudara ya. Sekarang saya disuntik karena saya melewati masa-masa sulit itu ya. Sekarang saya tidak takut sama jarum suntik. Ternyata tidak semenakutkan yang saya bayangkan begitu saya hadapi. Sekarang saya lihat jarum suntik, lihat dokter nyuntik saya lihat jarumnya nggak takut loh. Loh sungguhan saudara ya. Ada jarum suntik sekarang, dulu saya takut loh. Itu dokter bawa jarum suntik gitu, saya bisa lari loh saudara. Saya bisa sembunyi loh. Ya, saya bisa sembunyi di balik badan mami saya dan segala macam. Saya takut. Lihat itu, jarum suntik lo takut. Sekarang tidak. Sekarang disuntik ya tak lihat jarumnya ya nggak takut, celkit gitu aja biasa. Dulu takut. Ada orang takut cahaya, ada orang takut kegelapan. Saudara pernah dengar nggak? Ini saya bicara macam-macam ketakutan ya. Ada orang takut tidur. Ada orang takut tidur, makanya nggak tidur. Susah tidurnya, mesti pakai obat tidur yang keras. Kenapa? Takut tidur. Ada orang takut bermimpi, aduh macam-macam orang takut dan seterusnya. Bahkan ada orang takut ketinggian, ada orang takut terbang. Makanya duitnya banyak tapi nggak bisa keliling dunia. Dia bisa ke Amerika, dia bisa kemana, tapi terpenjara ya sudah. Ya cuman ke Batu saja, ke Malang saja, ke Bandung saja, ya sekitarnya saja. Macam-macam ketakutan ada.
saudara ya. Nah hari ini coba saya mau sampaikan ini sama saudara. Jika ada di antara saudara mengalami jenis ketakutan, terutama takut dengan, ada orang takut dengan masa depan, takut gagal, takut miskin, macam-macam ya, takut sakit. Ada orang begitu sakit, waduh, sakitnya kecil saja, cuman nggak enak aja, udah takutnya nanti aku mati. Ini namanya takut mati sama takut sakit, saudara ya. Takut sakit sama takut mati. Sakit saitik saja kata orang Jawa. Aduh, takutnya luar biasa. Ini jangan-jangan takut ini, maafkan ya, udah merasuk di pori-pori saudara ini. Jangan-jangan kehidupanmu. Hari ini kamu mesti kalahkan ketakutan. Apalagi kalau cuma sakit sedikit Anda merasa, aduh kayaknya sudah mau mati gitu, saudara ya. Memang takut mati itu dasarnya. Saya pernah baca satu buku, kalau Anda mungkin pernah beli buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang bernama Rick Joyner, seorang yang visioner, seorang pendoa yang seringkali menerima penglihatan dari Tuhan tentang peristiwa akhir zaman. Rick Joyner, beliau menuliskan satu buku yang bernama Pencarian Terakhir. Penglihatannya itu dia tuliskan sebagai nubuatan akhir zaman. Jadi penglihatan yang dia lihat dari Tuhan itu sampai dia tuliskan detail dalam bukunya ini. Penglihatan tentang generasi gereja di akhir zaman seperti apa dia gambarkan. Singkatnya begini, maksud saya begini. Kalau Anda punya buku ini, tolong dibuka halaman 5 sama halaman yang ke-6. Dalam satu penglihatan Rick Joyner, dia menggambarkan tentang Tuhan tunjukkan, maksud saya, dalam penglihatan itu Tuhan tunjukkan kepada hambanya Rick Joyner kondisi keadaan orang Kristen, orang percaya di akhir zaman. Kondisinya begini dia lihat. Ada banyak orang Kristen, orang percaya itu kayak macam di penjara gitu. Kayak macam dikuasai, diperbudak oleh roh-roh jahat, roh-roh setan. Tetapi Rick Joyner katakan roh-roh jahatnya ini roh jahat yang kekuatannya kecil-kecil. Salah satunya roh ketakutan. Setannya setan ketakutan, sebutnya. Iblis itu berketakutan. Jadi pangkatnya biasa, kekuatannya biasa. Padahal Rick Joyner lihat heran ya, itu orang Kristen yang di penjara di situ adalah orang-orang Kristen yang bawa pedang. Baca itu halaman 5 sama 6, bawa perisai. Tapi Rick Joyner heran, itu orang Kristen, orang beriman tidak pakai pedangnya, tidak pakai perisainya. Mereka nurut saja, suruh berdiri, jalan-jalan, nurut gitu, taat sama komandonya roh-roh jahat yang dalam tanda kutip ketakutan, kata Rick Joyner. Semuanya nurut. Padahal menurut Rick Joyner, itu kalau pedangnya dipakai, pedang itu juga bicara firman, perisai juga bicara iman. Saat itu kalau dipakai perisai, iman dan pedang melawan roh-roh jahat yang kecil-kecil cuman ketakutan, itu pasti kalah mereka. Dan anehnya kata Rick Joyner, yang ditawan, yang diperbudak itu jumlahnya sangat banyak. Gereja Tuhan di akhir zaman, roh ketakutannya yang kecil-kecil cuma sedikit jumlahnya, lebih banyak yang dikuasai. Aneh ya. Tapi itu menggambarkan kehidupan orang percaya. Sebab itu saya ingin menyampaikan ini, jangan sampai yang dilihat oleh hamba Rick Joyner itu ada di antara kita. Makanya sebutlah apa yang Tuhan singkapkan kepada kita lewat pengajaran firman Allah ini jadi senjatanya kita, melengkapi iman kita untuk kita bebas, untuk kita bertindak, untuk kita bergerak melawan namanya ketakutan. Seperti saya katakan, sesungguhnya ketakutan yang kita bayangkan, aduh menakutkan ini, begitu kita hadapi ternyata tidak semenakutkan kita bayangkan. Orang Israel semuanya takut hadapi Goliat. Tapi Anda lihat ya, anti klimaks ya. Begitu ada seorang yang namanya Daud. Dan saya percaya itulah Anda dan saya semua adalah Daud di akhir zaman. Begitu kita bertindak taat pada perintah Tuhan, kita hadapi Goliat ketakutan kita, raksasa ketakutan kita. Tidak semenakutkan kita bayangkan. Sekali lempar batu, Goliat dikalahkan, ketakutan dihancurkan. Hari ini 2023, apa sih ketakutan saudara? Ada kau yang sakit hari ini? Bukan ketakutan seperti fobia tadi. Kalau fobia tadi itu lain lagi saudara ya. Tapi banyak orang, tapi serius juga ya, kalau sampai orang takut tidur, itu mesti dilepaskan saudara ya. Tidur saja harus pakai obat tidur. Hal-hal seperti itu, fobia seperti itu seringkali ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti. Ada sesuatu yang mencemaskan, orang gelisah. Ada orang takut, nanti aku takut bermimpi. Wah, itu macam-macam. Itu kayaknya mesti dikonseling panjang gitu ya.
Dan saya berdoa jika ada di antara saudara punya masalah-masalah ketakutan, Tuhan tolong saudara ya. Ada punya anggota keluarga punya ketakutan berkelebihan gitu ya, sampai takut rasanya, Tuhan tolong saudara. Paling tidak firman Allah menjadi senjata melengkapi kita menang melawan ketakutan kita. Terutama yang takut jatuh miskin, takut gagal, takut mau kerja, takut bertindak. Nanti kalau kerja gagal, padahal Tuhan menyertai saudara. Kalau Anda melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, tidak semenakutkan seperti Anda bayangkan. Padahal begitu Daud bergerak, mudah Goliat dikalahkan. Hari ini apa sih Goliat saudara? Ketakutan saudara yang besar, kegagalan Pak. Kerjaan saya itu saya takut. Atau kesehatan saya sekarang saya takut. Saya berdoa pagi ini, Engkau memberikan kemenangan dalam ketakutanmu. Engkau bisa kalahkan ketakutan, engkau pasti bisa kalahkan segala yang engkau hadapi hari ini. Saya bagi satu yang terakhir sama saudara. Ketakutan itu membuat kita, yang pertama tadi ketakutan itu jadi penjara buat kita gak terlihat. Anda ngerti penjara ya? Gak bisa kemana-mana kita. Karena dulu saya takut jarum suntik, saya gak mau pergi ke dokter. Gak mungkin saya ke dokter, wong saya takut sama jarum suntik. Gak pergi maju hadapi dokter. Padahal begitu saya menghadap dokter ketika sakit, gak ada masalah tuh, saya malah ditolong tuh, disuntik gak takut, selesai semua. Ya, ketakutan kayak penjara tidak terlihat. Iblis gak usah bangun gedung secara fisik penjara, tapi tidak terlihat, tapi itu memenjarakan kita loh. Sampai kita gak berani melangkah, gak berani bertindak, takut gagal, takut ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Ya, lalu yang berikutnya adalah ketakutan itu membuat kita gagal sampai. Apa maksudnya ketakutan membuat kita gagal sampai? Kita gagal sampai mengalami rencana Tuhan, gagal sampai mengalami berkat Tuhan. Padahal Tuhan ini memimpin kita. Coba lihat ayat ini, Roma 8 ayat 14. Roma 8 14, saya ingin kita sama-sama baca ayat ini saudara ya. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya percaya kita semuanya adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, kita mesti ngerti Tuhan itu ingin memimpin kehidupan kita lewat Roh Kudus-Nya, lewat Roh Allah, lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kenapa Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, dia tinggalnya dalam hidup kita. Sebab dia mau menolong kita, dia menuntun kita, itu dari dalam hidup kita. Ketakutan itu adanya di dalam pikiran, hati, jadi penjara, gak berani melangkah, gak berani bertindak. Sehingga kita gagal mencapai rencana Tuhan, gak sampai pada kemenangan yang Allah sediakan. Sedianya Allah itu tuntun hidup kita, tolong hidup kita. Anak-anak Allah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Tapi realitanya banyak anak-anak Allah hidupnya dipimpinnya sama ketakutan, bukan oleh Roh Allah. Izinkan pagi ini Roh Allah Tuhan sendiri yang pimpin hidup kita, bukan ketakutan pimpin hidup kita. Ada gagal sampai nanti pada Kanaan kita. Saya sebut Kanaan karena saya mau ngomong soal Kanaan. Ya, Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 gak usah dibaca karena waktu. Musa itu diperintahkan Tuhan memilih 12 pengintai mewakili masing-masing suku. Suku Israel ada 12. Setiap pemimpin yang hebat lebih daripada semua dipilih satu orang, 12 pengintai. Kita tahu ceritanya. Mengintai hanya memata-matai, begitu mereka pulang, singkat kata 10 pengintai berkata begini, kita gak bisa maju masuk tanah Kanaan, kita gak bisa kalahkan mereka. Karena penduduk Kanaan ada suku bangsa Enak. Mereka besar-besar, mereka tinggi-tinggi, suku bangsa raksasa. Mereka besar, kita kecil kayak belalang. Kita gak bisa masuk, kita gak bisa maju, kita pasti kalah, kita dimakan, ditelan sama mereka. Dan cuman Yosua dan Kaleb, 2 orang berkata, enggak, kita bisa maju dan kita menang melawan mereka. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita Tuhan kita, kuasanya jauh lebih besar daripada orang Enak itu. Cuman 2 yang punya pandangan iman, yang tetap berani imannya. Bukan iman yang mati, bukan iman yang lumpuh, iman yang bergelora. Kita maju, kita menang. Dan kita tahu dari 2 perkataan 10 pengintai sama 2 pengintai yang didengar oleh bangsa Israel mayoritas, perkataan siapa? 10 pengintai atau 2 pengintai? 10 pengintai. Lumpuh semua imannya, busuk semua iman bangsa Israel.
Makanya generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hampir 2-3 juta orang, apa yang terjadi? Mayoritas mereka semuanya gagal masuk Kanaan. Nggak sampai pada janji Allah, nggak sampai menggenapi rencana Allah, nggak memasuki, nggak menduduki, nggak diam di tanah Kanaan yang diberkati oleh Tuhan, nggak sampai pada rencananya, gagal total, binasa mati di padang gurun. Kenapa? Nggak berani melangkah, terpenjara dengan ketakutan. Saya ulang bahwa ketakutan itu adalah senjata andalan iblis yang bikin mati, bikin lumpuh iman kita, nggak berani bertindak. Gak yakin ada Tuhan dalam hidup kita. Pujian tadi biarlah itu menjadi kekuatan kita. Saya tidak suruh Pak David katakan nyanyi lagu ini Pak, tapi biar kita menggenapi firman-Nya. Ini lagu bukan kebetulan terpilihnya kita nyanyikan. Ingat ada Tuhan di dalam kita. Dia di dalam kita supaya bisa menghancurkan ketakutan dalam diri kita. Ingat, jangan sampai itu sampai masuk ke pori-pori kita jadi kebiasaan saudara. Tidak percaya penyertaan Tuhan. Akhirnya 10 pengintai dengan mayoritas semuanya mereka gagal sampai. Cuma 2 yang berhasil. Bersama dengan generasi yang lahir di padang gurun. Mereka yang berhasil. Kenapa? Mereka punya iman. Imannya nggak bisa dikalahkan ketakutan. Sama juga dengan kisah namanya Abraham yang terakhir sama Lot. Atau Abraham saja saya pisah saja, nggak sampai ke sana saudara, supaya tidak berkepanjangan. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, Abraham itu sama Lot, sama keluarganya, keluar dari Ur Kasdim, disuruh Tuhan, keluar kamu dari negeri nenek moyangmu dan keluargamu, pergi ke satu negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abraham bisa bertanya, Tuhan negerinya negeri yang mana, alamatnya di mana? Tuhan yang ngomong alamat. Kalau Anda jadi Abraham belum tentu bisa taat. Abraham berani melangkah. Ini bukan pindah kota. Ini bukan pindah rumah, pindah kota. Ini lintas negara, ini lintas negeri. Keluar dari negerimu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, lintas negara. Abraham tidak tanya alamatnya di mana Tuhan, tapi Abraham taat saja. Abraham berani melangkah sehingga di ayat yang kedua sama 3 Tuhan katakan, aku akan membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi sangat besar, aku akan memberkati engkau dan kau jadi berkat bagi banyak bangsa. Ayat 2, ayat 3 tidak akan dialami Abraham sebelum dia terjadi pada, coba ayat yang keempat ya, saya baca ayat yang 4, ayat terakhir deh buat kita, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan seterusnya. Pergi, taat, nurut. Kalau nggak taat, nggak sampai mengalami ayat 2 sampai 3 diberkati, masyhur. Nggak ada bangsa Israel, nggak ada Ishak, nggak ada Yakub, ya nggak ada kita juga orang percaya kepada Tuhan. Itu semua lewat Abraham, rencana yang besar. Saya berharap 2023 semua kita menggenapi rencana Tuhan sampai pada rencana Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, aku memulihkan kamu, kita sampai dipulihkan Tuhan. Aku menyembuhkan kamu, kita sampai disembuhkan Tuhan. Ngalami. Dan untuk ngalami itu, ketakutan kita yang seringkali membuat kita nggak bisa taat. Ketakutan kita senjata andalan iblis membuat kita nggak taat, dipimpin oleh Roh Allah. Yakinlah, percayalah, Roh Allah ingin pimpin kita dari dalam dan menghancurkan segala ketakutan kita. Doa saya, biarlah firman Allah ini boleh memberikan kemenangan besar dalam hidup setiap kita.